Siapa di sini yang moodnya langsung naik kalau habis gajian? Pernah nggak kalian mau belanja kebutuhan bulanan dengan uang gajian itu, datang ke supermarket dengan perasaan senang, udah nyiapin grocery list, tapi ujung-ujungnya kalap. Kalap mengambil barang-barang yang sebenarnya nggak kalian butuhkan. Dan sampai di rumah, baru terpikir, kenapa ya tadi aku beli itu? So this is what we call empathy gap. Empathy gap berarti kondisi di mana seseorang tidak mampu merasakan atau memahami perasaan, sikap, dan pilihan yang akan dirasakan di kondisi lain yang berbeda. Maksudnya apa? Ketika kita datang ke supermarket dengan perasaan senang, yang ada di pikiran kita saat itu hanyalah perasaan senang. Kita mengambil semua barang yang kita inginkan, bukan yang benar-benar kita butuhkan. Dan empathy gap ini membuat kita sulit untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Balik lagi ke kalap tadi, kalap itu terjadi hanya untuk memuaskan diri kita saat itu tanpa memikirkan efek jangka panjang. Kita gagal untuk memahami apa yang akan dirasakan oleh diri kita sendiri di masa depan. Yang tadinya mau punya gaya hidup sehat, kalap melihat makanan instan yang begitu menggoda. Yang tadinya mau punya gaya hidup hemat, kalap melihat harga diskon yang begitu bersahabat. Kenapa empathy gap ini bisa terjadi? Ternyata, kognisi manusia itu state dependent, di mana cara kita memproses informasi atau membuat keputusan tergantung pada kondisi mental kita saat itu. Dan kondisi ini tidak hanya bisa merugikan diri sendiri, orang lain pun bisa kena dampaknya. Seseorang yang berada pada emotional state tertentu, senang, sedih, marah, atau bahkan lapar, kesulitan untuk memahami emotional state orang lain di kondisi yang berbeda dengan kita saat itu. Kesulitan untuk menempatkan diri dengan emotional state orang lain yang berbeda dengan kita pada saat itu membuat kita terkadang judgmental terhadap reaksi orang lain, salah paham terhadap situasi orang lain, dan mengaburkan pandangan bahwa tidak semua orang punya perasaan yang sama seperti yang kita rasakan. Bahkan bisa membuat kita meremehkan perasaan orang lain. Ini salah satu pengalaman saya yang sudah cukup lama terjadi. Saat itu saya bermain dengan teman-teman, layaknya anak sekolahan pada umumnya. Awalnya baik-baik aja, tapi lama-lama ada sesuatu yang tidak beres. Saya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang menurut saya itu tidak benar, karena merugikan diri saya dan orang lain. Tapi bukan itu inti ceritanya. Waktu berlalu, saya cerita kepada salah satu orang yang saya percayai, dan apa respon orang itu? Kenapa kamu nggak lawan? Kamu tuh nggak boleh diem aja. Kalau aku jadi kamu, aku bakal lawan mereka semua. Respon orang ini nggak sepenuhnya salah. Dia berusaha untuk menasehati dan membela. Tapi keadaan emosional dia pada saat itu sedang marah dan kalut, sehingga membuat dia merespon cerita saya dengan berasumsi bahwa dia mampu menangani situasi itu dengan benar, bahkan ketika dia terbukti telah berulang kali gagal menangani situasi yang sama di masa lalu. Dan itulah empathy gap. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang tidak bisa memahami perasaan kita, interaksi ini bisa jadi melelahkan. Meskipun lawan bicara kita mungkin memberikan banyak respon. Tapi karena tidak adanya empati tadi, membuat mereka tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang kita sampaikan, dan tidak bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan bahkan bisa menyakiti perasaan kita. Yang tadinya kita cerita hanya untuk didengarkan, hanya untuk ditenangkan, hanya untuk berkeluh kesah. Tapi bayangkan, respon yang kita dapatkan tidak sesuai ekspektasi, dan bahkan melukai perasaan kita. Mungkin kita akan senang tentunya ketika punya teman yang mau mendengarkan cerita kita. Terutama jika dia mau mendengarkan tanpa menjudge kita. Artinya dia benar-benar memahami perasaan kita. Dan banyak kejadian lain yang mungkin orang lain rasakan tentang empathy gap ini. Salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan cyber di media sosial.
Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia, pada tahun 2018, sebanyak 49% pengguna internet di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. 49%, hampir setengah dari pengguna internet di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Mungkin sekarang aktivitas di dunia maya sudah seperti kehidupan kedua. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, kemungkinan besar aktivitas pertama dan terakhir yang kita lakukan adalah aktivitas di media sosial. Cyberbullying itu banyak bentuknya. Tidak hanya memberikan komentar negatif kepada orang lain di media sosial, termasuk juga mengumbar rahasia orang lain berupa foto, video, atau bentuk lain yang bisa menyakiti atau memalukan orang itu. Termasuk juga melakukan harassment, cyber stalking, impersonate orang lain untuk memberikan komentar yang buruk, memprovokasi, mencemarkan nama baik, atau mengucilkan orang lain di media sosial. Pelaku cyberbullying itu tidak berempati dengan korbannya. Kondisi emosional pelaku saat itu berbeda dengan kondisi emosional korban, sehingga pelaku tidak bisa memahami apa yang dirasakan oleh korban dan tidak bisa memahami konsekuensi ke depan yang akan dirasakan oleh korban maupun dirinya sendiri. Mungkin ada banyak cerita cyberbullying di luar sana yang seperti tadi saya ceritakan. Itu hanya sebuah candaan, gak usah dianggap serius. Kita gak pernah tahu perasaan orang lain yang mungkin menurut kita bercanda, tapi bisa menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan membuka luka dalam orang itu. Dan ini salah satu pesan dari UNICEF, bahwa dalam situasi tertentu, cyberbullying ini bisa mengancam nyawa seseorang. Dan kita pastinya nggak mau hal ini terjadi dengan kita ataupun orang lain di sekitar kita. Tapi di sini kita tidak akan membahas lebih dalam tentang cyberbullying. Kalau teman-teman tahu ada seseorang yang mengalami hal ini, bisa coba tawarkan dukungan atau bantuan. Sekarang, coba pikirkan. Pernahkah kita melakukan tindakan secara tidak sengaja yang bisa menyakiti perasaan teman kita? Pernahkah kita merespon cerita teman kita dengan kurang bijak setelah akhirnya mereka terbuka dengan masalahnya? Pernahkah kita menghakimi orang lain hanya dengan persepsi kita pribadi bahwa dia salah? Kalau kalian teringat sesuatu, mungkin kalian harus lihat ini. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kita hidup di lingkungan yang sangat beragam. Budaya, lingkungan pertemanan, sosial, latar belakang keluarga, pendidikan. Coba kita buat ini lebih simpel. Kita perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita bertindak lebih bijak. Bertindak dengan hati, bukan ego. Kita coba perlakukan orang lain dengan lebih baik. Kita hormati orang lain dan coba memahami perasaan serta kebutuhan mereka seperti yang ingin kita rasakan dari mereka. Karena pada dasarnya, semua orang itu ingin dipahami, termasuk diri kita, oleh diri kita sendiri. Secara tidak sadar, setiap orang itu pasti pernah mengalami empathy gap. Dan ketika kita biarkan terus-menerus, keadaan ini akan menjadi kebiasaan yang buruk. Sekarang, gimana cara kita mengatasi empathy gap ini? Kita bayangkan sedang bermain sebuah Rubik. Rubik ini punya 6 sisi dengan warna yang berbeda. Sekarang, bagaimana caranya kita menyelesaikan Rubik itu? Apakah dengan bermain di satu sisi aja? Enggak, Rubiknya nggak akan selesai dengan kita hanya bermain di satu sisi saja. Kita pasti akan membolak-balikan Rubik itu melihat dari sisi lain yang berbeda. Sama halnya dengan bermain Rubik, kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang manapun. Dan ini sangat dibutuhkan dalam interaksi sosial, sehingga kita bisa berempati dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri di masa depan. Dan
tentang empathy gap ini, saya teringat akan sesuatu. Ya, don't promise when you're happy, don't reply when you're angry, and don't be sad when you're sad. Pernah lihat quote ini? Ini adalah salah satu quote dari ZK Abdul Noor yang sangat relate dengan empathy gap. Jangan membuat janji ketika kamu senang, jangan membalas ketika kamu marah, dan jangan membuat keputusan ketika kamu sedih. Mungkin ini bisa coba teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Terakhir dari saya, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bersikap. Saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya.